warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum dimulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas disiapkan. Seluruhnya duduk siap. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang Bapak absen dulu. Putri Anggreni, Hadir Pak. Nur Indri, Karisa Faisali, Hadir Pak. Nur Alia, Hadir Pak. Almera, Naila. Jadi pelajaran hari ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi itu berupa mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, materi pembelajaran kita hari ini, materinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ada 2 poin, yaitu keberagaman suku dan keberagaman agama dan keyakinan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita setelah melalui diskusi, maka peserta didik diharapkan mampu menganalisis keberagaman suku dan agama yang tepat. Jadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini, model pembelajarannya discovery learning. Terus, metode pembelajarannya ada diskusi, ada tanya jawab, persentase, dan penugasan. Ini di akhir pembelajaran. Penilaian pengetahuan sikap dan keterampilan. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran, kita akan mengadakan diskusi kelompok. Tetapi sebelumnya, kita akan mengadakan speaking dulu untuk mengetahui kekompakan kalian, kerjasama tim kalian. Maka dari itu, silahkan pegang pundak teman masing-masing. Oke, tolong diperhatikan ya. Jadi, kalau Bapak bilang maju, silakan maju. Kalau Bapak bilang mundur, silakan mundur. Oke, kita mulai ya. 1 langkah ke belakang, 1 langkah ke depan. Jadi, sebelum memasuki materi kita hari ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi, ada yang bersedia ingin memberikan pertanyaan? Oke, silakan berdiri. Bagaimana keragaman suku? Oke, baik. Jadi, selanjutnya masih ada pertanyaan? Oke, silakan Kian. Bagaimana keberagaman antar ras? Oke, jadi pertanyaan hari ini itu menyangkut materi yang kita bawakan hari ini. Tidak boleh keluar dari materi yang ada dijelaskan hari ini. Itu nanti akan kita jelaskan minggu depan di pertemuan berikutnya, ya. Oke. Di sini muncul 2 pertanyaan, yaitu bagaimana keberagaman suku di Indonesia dan bagaimana keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Pertanyaan ini akan Anda ketahui ketika kita melakukan diskusi sebentar. Oke, jadi tolong diperhatikan gambar anak-anak sekalian. Di sini ada gambar
gambarnya ini berasal dari suku apa? Oke, bisa disebut contoh salah satu pakaian dari suku apa ini? Nah, yang di tengahnya? Yang di sampingnya lagi? Betul sekali. Oke, jadi di sini keberagaman suku bangsa sering juga disebut sebagai etnik. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum. Berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Di Indonesia ada 5 agama yang diakui. Salah satunya yaitu masjid. Tempat ibadahnya masjid itu agama Islam. Dan gereja agamanya adalah Kristen. Nah di sini tolong diperhatikan. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran, hormat dan menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup. Oke, sekarang kita akan melakukan fokus. Kita mulai dari terfokus. Oke, bagus. Jadi di sini ada langkah-langkah untuk melakukan tugas kelompok diskusi. Tolong diperhatikan ya. 1. Membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 5 orang dan melakukan diskusi dan mengerjakan tugas LKPD. Kedua, peserta didik mempresentasikan hasil kelompoknya dan tanya jawab antar kelompok terkait materi yang disajikan. Nah, poin ketiga selanjutnya membuat kesimpulan. Oke, jadi Bapak sudah membagi kelompoknya masing-masing secara adil, merata, dan heterogen. Nah, sekarang tolong disebutkan di sini kelompok apa? Suku Makassar. Nah di sini kelompok di sini Toraja dan di sebelahnya Oke, selanjutnya tugas kelompok 1 dan 2 mengidentifikasi keberagaman suku. Tugas kelompok 3 dan 4 mengidentifikasi keberagaman agama. Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya dan setiap kelompok memberikan kesimpulan. Oke, sampai di sini ada yang belum mengerti? Oke, mengerti semua ya. Sekarang Bapak bagikan dulu tugasnya. Tolong diperhatikan. Di sini ada petunjuk lembar kerja peserta didik. Yang pertama, diskusikan bersama kelompokmu untuk mengisi tabel. Di sini ada tabelnya. 2, carilah informasi menggunakan buku atau internet. 3, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. 4, semua anggota kelompok terlibat aktif memiliki peran masing-masing. Nah, cara yang kelima, tanyakan jika ada hal yang belum dimengerti. Oke, jadi Bapak akan berkeliling untuk memantau jalannya diskusi kalian. Jadi, sudah dibagi peranannya masing-masing. Oke, siapa yang mencari jawaban di internet? Saya, Pak. Berarti yang mencatat, menulis, oke, Putri. Bagus. Silakan dicatat. Di sini sebentar akan mengadakan diskusi kelompok di atas. Siapa yang akan menjadi moderatornya? Oke, bagus. Yang jawab pertanyaan? Oke, berarti yang menjadi
dengan tugasnya? Nah, bebas sih, tapi sebenarnya lebih bagus tugas yang diberikan sesuai dengan kelompoknya, yaitu suku Toraja. Silakan dikerjakan. Oke, bagaimana kelompok ini, ada pertanyaan? Oke, kalau agama di sini di daerah kita itu mayoritas Islam, tetapi ada juga dari agama Nasrani atau Kristen, ada juga Hindu dan ada juga Buddha. Oke, jadi kelompok Toraja silakan naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lain silakan memberi pertanyaan kepada kelompok Toraja. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh teman saya. Nama bahasa daerah suku Toraja yaitu bahasa Toraja. Nama baju adat suku Toraja yaitu baju koko. Nama rumah adat suku Toraja yaitu rumah pentonan. Nama tarian Toraja yaitu tari Pak Lulu. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan bertanya sesuai dengan materi kelompok Toraja yang diberikan tadi. Apa ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan berdiri. Apa agama mayoritas suku Toraja? Oke, jadi pertanyaan yang Ananda berikan itu tidak sesuai dengan materi yang dibawakan oleh kelompok 3. Nanti akan dibahas oleh kelompok lain. Oke, ada pertanyaan lain? Ada Pak. Oke, silakan. Sebutkan perbedaan berbeda Toraja dan Bugis. Nah, sampai di sini ada apa betul pertanyaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nama baju adat Toraja yaitu baju koko, sedangkan nama baju adat Bugis yaitu baju bodoh. Sampai di sini. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah jawabannya benar atau salah? Benar. Nah, sekarang Bapak ulangi lagi jawaban dari kelompok 2. Baju Toraja, baju adat Toraja adalah baju koko. Sedangkan baju adat Bugis yaitu baju bodoh. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu semua. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Jadi, silakan masing-masing kelompok kerjakan tugas pilihan gandanya, dan di sini Bapak akan melihat kejujurannya, tidak ada yang menyontek. Silakan dikerja. Oke, jadi apa kesimpulan dari materi hari ini? Kelompok B atau kelompok suku Bugis, silakan memberi kesimpulannya. Silakan berdiri. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Jadi sebelum pulang, silakan ketua kelas memimpin doa. Seluruhnya